Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam mata kuliah Dinamika Pembangunan Pedesaan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan teknologi pertanian dan perubahan sosial di pedesaan. Ternyata sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembelajaran yang sebelumnya, adanya berbagai macam dinamika, kemajuan teknologi, perubahan arus informasi dan sebagainya, perubahan interaksi yang semakin terbuka pada akhirnya juga akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial di pedesaan. Dan pada kajian kali ini kita akan fokus bagaimana suatu teknologi itu ikut berperan menciptakan adanya beberapa perubahan di pedesaan. Nah, namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita buka dulu, kita awali dulu pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik. Eh, Adanya modernisasi di pedesaan, termasuk dalam hal ini adalah di bidang pertanian juga, itu sedikit banyak pada akhirnya cepat lambat akan ikut mempengaruhi bagaimana kehidupan di pedesaan. Nah, dalam slide ini iseng-iseng nih saya buat sebuah capture dari screenshot dari suatu soal misalkan. Perhatikan dari gambar alat-alat berikut, yang manakah yang kemudian disebut sebagai alat pertanian tradisional. Satu ada traktor, dua ada cangkul, tiga itu gambar apa coba? Mungkin ada yang tidak tahu, ada yang tahu, dan yang keempat adalah panggilingan. Nah, tentu dari alat ini ada dua jenis. Yang pertama bisa dikatakan sebagai alat yang sudah cenderung modern, menggunakan mesin, sudah tidak menggunakan tenaga manusia secara manual 100%. Namun ada juga dua alat yang jadi pertanyaan di soal ini adalah alat pertanian yang masih bersifat tradisional. Yang dalam hal ini tentu masih menggunakan tenaga manusia untuk mengoperasionalkan atau menggerakkan alat tersebut. Nah, betul banget bahwa yang termasuk yang termasuk dari alat pertanian tradisional ditunjukkan oleh gambar nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 jelas cangkul, yang nomor 3 ini apa sih? Ya, itu alat tradisional, yaitu adalah ani-ani yang biasa digunakan petani zaman dulu untuk memotong padi. Ya, kemudian lagi alat tradisional ini adalah untuk kepioan begitu ya. Kalau kita petani panen padi, nah itu kan untuk merontokkan gabahnya masih dipukul-pukulan seperti itu. Nah, salah satunya dengan menggunakan alat tradisional seperti ini. Nah, sedikit banyak alat-alat tradisional tersebut sudah mulai banyak ditinggalkan. Bahkan di beberapa pedesaan kita jumpai simbah-simbah atau generasi yang petani-petani yang sudah sepuh itu banyak menyimpan, mengistirahatkan, memensiunkan beberapa alat-alat pertanian tradisional tersebut seperti luku, baja, kemudian garu, yang sebelumnya dulu mungkin untuk garis garis ke pola tanam. Nah, sudah mulai ditinggalkan. Kalau sabit, arit gitu ya masih 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 bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata alat-alat tradisional tersebut mulai digantikan dengan alat-alat yang lebih modern. Kalaupun tidak berubah menjadi mesin yang lebih praktis dan lebih cepat cara kerjanya, paling tidak ada satu pergantian bahannya, misalkan diganti dengan besi atau dengan jenis logam yang lainnya juga, sehingga hasilnya lebih tajam, lebih awet, dan lebih baik ya. Nah, bisa kita bayangkan adanya modernisasi di bidang pertanian. Kalau kita lihat gambar pertama ini, di mana pola tanam sebelumnya adalah dengan tandur, dan ada aktivitas tandur, di mana aktivitas tandur itu biasanya petani pemilik lahan itu akan mencari tenaga kerja untuk tandur, ya. Bahkan satu lahan dengan luasan seperti ini mungkin sehari memerlukan sekitar 5 orang untuk tandur itu, dan biasanya buruh tandur itu eh, kisaran honornya atau dibayarnya itu sekitar bisa jadi 50.000, tergantung luasan dan juga sampai jam kerjanya sampai jam berapa ya. Tetapi ketika kemudian modernisasi masuk ke pedesaan, termasuk dalam hal ini dunia pertanian, seperti misalkan munculnya mesin tanam seperti ini, pada akhirnya apa yang terjadi? Tentu tenaga kerja tandur tadi tidak akan dipakai. Bahkan sekarang banyak cukup kesusahan juga ketika mencari tenaga untuk tandur, karena satu,
sedikit orang yang kemudian masih menekuni sebagai buruh tani, dan lebih memilih bekerja di non farm atau ataupun off farm ya, bekerja di sektor selain pertanian maupun di sektor tetap di sektor pertanian tetapi bukan yang bekerja di lahan ya. Jadi seperti itu, ada pengurangan, adanya modernisasi mengubah, adanya perubahan terkait dengan tenaga kerja di bidang pertanian. Belum lagi kalau misalkan pada saat panen itu biasanya ada yang peternak-peternak itu kan suka cari damen untuk pakan ternak, pakan sapinya. Tapi ketika sudah di apa dipanen dengan menggunakan mesin seperti ini, bisa saja pada akhirnya peternak-peternak yang awalnya itu mencari damen dengan cara membantu ngepioi padi tadi, itu sudah nggak dapat akses untuk pekerjaan ngepioi padi lagi. Pada akhirnya mereka akan beli damen atau jerami yang sudah merupakan hasil dari eh, panenan mesin modern seperti ini. Nah, di gambar pojok yang paling kiri itu adalah gambar bagaimana sektor pertanian sekarang sudah bukan didominasi oleh generasi tua saja, meskipun kita punya PR regenerasi petani, karena sedikitnya anak-anak muda yang kemudian tertarik dengan dunia pertanian. Pada sisi yang lain, muncul milenial-milenial petani yang pengolahan usaha taninya juga lebih modern, sudah berbeda dengan pertanian konvensional, pertanian tradisional pada umumnya ya, dengan misalkan dengan sistem rumah kaca, dengan sistem budidaya yang lebih menarik sehingga lebih eye catching. Jadi kalau orang itu mengunjungi budaya seperti ini, seperti gambar pojok yang kiri itu bawah, itu akan jadi lebih menarik, tertarik untuk berusaha tani ataupun sekedar mengunjungi usaha tani tersebut. Nah, seiring dengan berjalannya waktu juga, dengan adanya kemajuan teknologi, itu sektor pertanian juga bisa dikembangkan pada daya dukung yang lain seperti pengembangan agrowisata, misalkan, dan tidak melulu lagi terkait dengan pertanian identik dengan padi dan juga sayuran. Bisa juga dikembangkan ke hortikultura yang lain seperti buah-buahan, sayuran, bahkan jenis bunga-bungaan. Dan ini menjadi sektornya berkembang menjadi tidak hanya agro saja tapi juga menjadi agrowisata. Bahkan juga ada konsep di gambar yang terakhir itu adalah munculnya beberapa konsep agrotourism park seperti itu, di mana ada satu paket pertanian secara terpadu yang bisa kemudian menjadi tempat edukasi bagi para pengunjung yang tertarik dengan dunia pertanian ya, seperti itu. Artinya ada satu pergeseran dari pertanian yang konsepnya tradisional di sawah nyeblok-nyeblok kotor seperti itu, sekarang sudah mulai beranjak beralih ke pertanian yang lebih berkembang, baik dengan menggunakan mesin maupun pertanian dalam arti yang lebih luas dan lebih modern terkait dengan pengolahannya. Nah, ternyata sedikit banyak apa yang sudah kita bahas di slide sebelumnya akan menyebabkan masyarakat pedesaan itu berubah. Terlebih lagi ini ada dengan adanya paparan-paparan selain teknologi juga seperti masuknya internet. Kalau internet sudah masuk, tidak mengenal batas, termasuk masuk ke wilayah desa, itu juga akan menjadi satu tantangan atau memberikan satu harapan. Satu sisi tentu akan ada harapan di mana desa akan semakin maju, tapi tantangannya bagaimana kemudian masyarakat desa itu bisa lebih arif, lebih bisa menggunakan internet secara bijak. Nah, muncul juga beberapa tantangan yang lain selain dunia internet juga, adanya uh, lembaga-lembaga atau organisasi yang kemudian bisa lebih modern atau lebih berubah juga. Seperti misalkan munculnya uh, paket-paket kebijakan, suatu undang-undang misalkan yang itu turut menjamin munculnya lembaga-lembaga di pedesaan yang itu belum pernah ada sebelumnya. Yang misalkan pada waktu kemarin-kemarin hanya ada lembaga adat, sekarang mulai berkembang ke lembaga pemusyawaratan desa, ada LKMD, ada PKK, kemudian ada generasi Karang Taruna dan sebagainya yang jauh lebih banyak berkembang. Nah, diakui atau tidak adanya beberapa paparan informasi yang semakin terbuka, kemudian adanya introduksi teknologi yang semakin modern, itu pada akhirnya akan menyebabkan satu perubahan di mana pembangunan masyarakat pedesaan dalam hal ini akan menyasar masyarakat desa atau masyarakat yang masih didominasi oleh aktivitas agraris itu
terpapar oleh teknologi, kemudian munculnya birokrasi-birokrasi atau lembaga-lembaga yang kemudian diwajibkan ada, atau dengan sendirinya itu muncul karena dunia semakin berkembang, kebutuhan semakin meningkat, muncul lembaga-lembaga atau birokrasi-birokrasi yang lain, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya suatu proses interaksi teknologi dan juga birokrasi dengan dengan masyarakat agraris tadi, masyarakat desa. Apakah kemudian bisa berjalan dengan baik, pelan-pelan, bisa kemudian bisa ngeblend, bisa berjalan beriringan, atau bisa juga kadang malah sebaliknya, adanya teknologi dan juga adanya birokrasi yang baru, birokrasi yang mungkin selama ini belum ada, itu masyarakat desa banyak yang tidak menyambut itu dengan baik. Ya, kadang-kadang malah ada yang membatasi diri dengan adanya kemajuan teknologi dan dengan masyarakat luar, mereka lebih memilih mengisolasi diri. Ya, ada juga yang mencoba terbuka tapi gagap ketika menghadapi perubahan tersebut. Ya, bisa juga bisa berjalan dengan beriringan. Nah, ini yang akan coba kita ulas pada kesempatan kali ini. Perubahan apa saja yang kemudian terjadi ketika terjadi suatu modernisasi atau masuknya teknologi dan juga birokrasi itu masuk ke pedesaan atau masyarakat desa agraris. Setidaknya hal ini akan menyebabkan 3 perubahan, yaitu perubahan pada dimensi struktural, kultural, dan juga interaksional. Nah, seperti apa masing-masing dari perubahan itu? Yang pertama adalah perubahan pada dimensi struktural. Perubahan dimensi struktural ini menyangkut perubahan dalam peranan, dan juga misalkan salah satu bentuk dari perubahan peranan itu adalah munculnya peranan yang baru yang mungkin sebelumnya belum ada, atau terjadi perubahan dalam struktur kelas baru dan juga pada perubahan kelembagaan. Misalkan munculnya traktor pada akhirnya akan menggantikan sapi yang menarik bajak. Kemudian munculnya mobil akan menggantikan delman. Becak sekarang sudah mulai tergantikan dengan gokar, gojek, dan sebagainya. Rice milling unit sekarang mulai menggantikan keberadaan penggilingan padi yang manual. Ya, misalkan tadi tenaga yang suka ngebyok cari cari jerami tadi sekarang sudah teralihkan, bisa saja dengan adanya mesin-mesin tersebut. Plus misalkan pada bidang non pertanian itu, dalam bidang kesehatan kita bisa mengambil contoh, misalnya adanya dokter yang kemudian menggantikan dukun. Apalagi bisa juga kemudian misalnya eh, warung-warung yang sekarang banyak tergantikan dengan adanya GoFood atau adanya GrabFood dan sejenisnya. Ya, atau bisa juga toko-toko yang sebelumnya mungkin semua berbasis tempat, harus punya space, sekarang sudah tergantikan dengan adanya pasar-pasar yang berdiri secara online. Itu dimensi struktural. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan pada dimensi kultural. Titik tekan pada perubahan dimensi kultural itu menyangkut adanya satu inovasi kebudayaan, baik berupa penemuan, penyeruan, dan sebagainya. Termasuk juga adalah difusi dan juga integrasi. Nah, sayangnya perubahan dimensi kultural ada kalanya itu bersifat positif, ada kalanya bersifat negatif seperti mengagetkan, membuat masyarakat shock dan sebagainya. Nah, ada berbagai macam dimensi perubahan pada kultural. Yang pertama kita sebut sebagai cultural lag atau ketimpangan adopsi teknologi dan juga mental. Di mana dalam hal ini kemajuan teknologi semakin modern tapi masyarakatnya gagap atau kemudian shock karena perubahan yang sedemikian cepat dan tidak diprediksi sebelumnya, sehingga masyarakat pedesaan kaget. Bisa juga ke cultural survival atau budaya pedesaan pada akhirnya akan kehilangan fungsi pentingnya. Ada lagi cultural konflik seperti konflik sistem ekonomi komersial versus subsisten, kemudian konflik dari sistem tradisional versus dari sistem modern. Termasuk juga adalah cultural shock, yaitu sistem birokrasi dan juga percepatan program pembangunan. Nah, contohnya seperti apa? Bisa kita lihat dari macam-macam perubahan ini. Kalau pada dimensi struktural itu kita ambil contoh di mana dukun itu sudah mulai sedikit banyak tergantikan perannya oleh tenaga kesehatan yang lebih terlatih, lebih tersertifikasi seperti dokter. Kalau zaman dulu bahkan mungkin ya di saat-saat ini masih ada beberapa yang eksis, dukun bayi, dukun beranak, dukun sebagai tempat
mencari obat bagi orang yang sakit itu masih dipercaya eksistensinya, bahkan masih ada, dan bahkan masih ada masyarakat generasi-generasi old yang masih percaya pada hal seperti itu. Misalkan kalau sakit ya kadang kalau kita nggak sembuh di dokter ya ini mesti sembuhnya di dukun. Kadang dukun dengan dijampi-jampi atau diberi suatu treatment gitu ya itu bisa kemudian sembuh ya, seperti itu. Ada kekuatan magis yang tidak terjangkau oleh eh, kekuatan modern atau sains modern. Nah, misalkan seperti itu. Anggapannya begitu. Terlebih lagi misalkan contoh yaitu dukun bayi. Belum lagi misalkan contoh sunat untuk laki-laki. Bisa kita bayangkan di gambar yang paling kanan itu ketika sunat dilaksanakan dengan sistem tradisional, konvensional tuh digunting gitu ya, dan tidak sterilitasnya juga berkurang. Tapi sekarang dengan adanya hitan ke dokter itu bisa kemudian dengan dibius, bahkan sekarang ada model sistem hitan laser yang cepat, bahkan kalau yang di atas mungkin sembuhnya seminggu 2 minggu, tapi kalau dengan hitan laser sekarang sehari saja sudah bisa kering dan bisa langsung beraktivitas. Ambil contoh hitan tadi, pada zaman tradisional itu sunat itu menggunakan sembilu ya, alat tradisional dari kulit bambu yang diasah sampai dengan tajam. Nah, selain itu bisa juga menggunakan batok kelapa kering sebagai pisaunya ya, yang sudah ditajamkan. Dan untuk antibiotiknya itu menggunakan getah tanaman kimpul ya, itu tradisional banget. Saya masih kecil itu SD sudah mengenal obat merah, betadin masih sangat jarang. Itu kalau kita tergores itu dicarikan tanaman kololiko di sawah, kemudian diremet-remet ditempelkan di sini. Bisa juga dari itu ujung dari pangkal dari daun kelapa itu kan ada serabut-serabut kayak kapas, kemudian ditempelkan di sini. Kalau basah ya kan tetap bisa menyerap darahnya sampai kering. Nah, pada saat kering itu dia kayak ikut mengering gitu, jadi ketika kulitnya dikelupas kalau kita luka itu ya kayak terkelupas lagi jadinya ya, jadi seperti itu ya. Itu beberapa contoh. Makanya pada saat orang anak laki-laki itu benar-benar selesai sehat dari hitannya, karena hitan ini sakralnya seperti itu tadi ya, itu memunculkan satu kayak hajatan, ada apa istilahnya, eh, kayak sejenis nikahan gitulah modelnya begitu, yaitu diarak, kemudian ada sunatan, ada eventnya, ada seremonialnya, bahkan ada undangan tertentu untuk hajatan dalam rangka hitanan tersebut ya. Tapi sekarang sudah dengan semakin hitan semakin modern, yang dihitan sudah langsung sembuh ya. Paling zaman dulu orang nengok, orang desa itu nengok ngasih sarung, ngasih macam-macam. Wah, saya zaman dulu masih dapat banyak sarung gitu ya, bahkan sampai sekarang masih dipakai, masih awet begitu. Nah, tapi sekarang sudah berganti dengan misalkan kado atau bahkan ngasih uang dan sebagainya. Contoh yang lain lagi misalkan selamatan 7 bulanan atau mitoni, uh, ataupun hajatan yang lain dengan menghidangkan makanan matang seperti ini, rewang dari sekarang sudah dialihkan dengan misalkan kalau di Jogja di Bantul itu misalkan hidangan seperti ini itu sudah beralih ke hidangan yang sifatnya mentahan, diganti dengan mie instan, teh, gula, beras, telur mentah. Nah, seperti itu lebih praktis sehingga nggak perlu rewang selama masak beberapa hari ya. Jagong itu sekarang sudah mulai jarang, misalkan ada bayi lahir ada jagong selama 7 hari, 7 hari atau berapa hari, sampai akhirnya sampai bayi itu dikasih nama baru selesai jagongnya. Nah, sekarang sudah tidak seperti itu. Melek tiap malam kan juga menghabiskan energi, padahal besoknya harus kerja dan sebagainya. Kok zaman dulu mungkin karena kebanyakan petani ya, ya sudah, it's okay, kerjanya ke sawah semua ya, jadi bangun agak siang pun mungkin nggak masalah. Nah, ini termasuk juga dukun melahirkan ya. Sekarang beberapa masih, namun sekarang sudah mulai tergantikan adanya peran bidan. Bahkan sekarang adanya kebijakan BPJS, yang namanya bidan pun sudah teralihkan atau apa namanya ya, tergantikan dengan adanya dokter spesialis kandungan. Kalau dalam kondisi tertentu ya selama normal nggak ada masalah, bidan mungkin bisa membantu melahirkan. Tapi kalau ada catatan khusus itu wajib itu lahir ke dokter spesialis kandungan begitu. Bahkan
ketika orang lahiran itu masih kecil baru pulang saja ditengok bayinya dikelilingin, diputar, ditiup-tiup seperti itu. Nah, di era sekarang kan apa gitu sudah nggak relevan lagi dengan adanya seperti itu. Nah, tantangan yang kemudian terjadi ketika adanya budaya yang semakin terpapar informasi dan juga teknologi tadi, itu pada akhirnya budaya mulai kehilangan fungsinya. Seperti misalkan kalau dalam film Tilik itu masih ada kearifan lokal di mana orang masih saling peduli untuk nengok tetangganya yang sakit. Di film Tilik itu kan fenomenal banget, mau nengok orang sakit saja satu kampung naik truk bareng-bareng. Nah, seperti ini saya yakin masih ya di beberapa tempat itu, kalau misalkan ada tetangga sakit masuk rumah sakit jauh sekalipun gitu ya, di kota nyewa bis untuk nengok bareng-bareng. Kemudian lagi contoh di gambar berikutnya adalah rewang ya. Rewang itu kan tradisi masak untuk menyambut hajatan, entah hajatan nikahan, terutama nikahan itu bisa seminggu sendiri untuk orang kerja, orang dagang libur demi membantu tetangganya yang akan ada hajatan tersebut. Ada yang masak, ada yang ke apa namanya, masak, terus bersih-bersih, cuci piring, buat lemper, buat ketan, masak nasi. Bagian cuci piring itu ada bagian-bagian spesialisnya sendiri dan itu sudah melekat erat dengan kompetensi dari masing-masing orang ya, ibu-ibu begitu. Tapi dengan munculnya adanya catering sekarang, sudah nggak mau dianggap repot lagi masa seminggu kayak gitu ya, mending efektif untuk kerja. Dan sekarang orang juga cenderung, ibu-ibu kan juga wanita karir, beberapa juga sudah ikut bekerja, akhirnya rewang mulai dipadatkan hanya mungkin 3 hari atau mungkin sehari, atau bahkan praktis nggak mempekerjakan rewang sama sekali karena sudah tergantikan catering, nikahan di gedung, serba praktis, paketan dan sebagainya ya. Sekarang budaya ini yang kemudian kerjasama ini agak kemudian kurang eh, terpelihara ya dengan baik. Anak sakit ya sekarang ya kirim doa lewat WA sudah cukup, lewat WA grup seperti itu. Rewang ya nyumbang uang ya sudah. Nikahan datang salaman, nyemplung ke amplop, makan pulang ya. Kemudian yang contoh yang berikutnya lagi adalah budaya Sinoman atau Latin. Kalau kita lihat gambar yang seragam hijau zaman dulu itu, Sinoman itu benar-benar ngeladek, melayani, menghidangkan makanan dan minuman itu sampai seragam Sinomannya aja khas budaya Jawa. Jalannya ketika ada orang-orang yang duduk ya, membawanya sampai jongkok begitu, nggak boleh berdiri, dan kalau berdiri itu benar-benar dinilai tidak sopan ya, karena ngelangkahi atau posisinya kita lebih tinggi daripada para tamu yang duduk. Tapi sekarang dengan adanya zamannya sudah semakin modern ya, Latin ya sudah nggak seperti itu lagi, karena sekarang sudah nggak duduk lesehan, duduknya di kursi mungkin ya, akhirnya kita tetap berdiri. Bahkan seragamnya, aksesoris dan sebagainya sudah mulai berubah. Anak-anak Karang Taruna, pemuda sekarang sudah pakai batik, dan bahkan mungkin ada yang pakai jas, bahkan mungkin seragamnya bisa dimodernisasikan. Nah, ini yang kemudian dari sekedar tadi menghormati tamu sampai kita memposisikan kita itu sangat menghargai, kemudian hanya sekedar kita sebagai orang yang sebatas menghidangkan makanan atau minuman tadi itu. Ketika makanan minuman tersampaikan ya it's okay, sudah silahkan menikmati, biar kita kembali ya. Hanya kemudian pesan seperti itu yang barangkali muncul. Nah, yang selanjutnya adalah adanya ketimpangan teknologi dalam proses adopsinya. Sejatinya teknologi di pedesaan itu bisa kita harapkan menambah positif aspek dampaknya. Tapi seringkali sebaliknya ya, karena gagap, kemudian misalnya orang, anak-anak muda yang sebetulnya sudah bisa melek secara edukasi terkait dengan teknologi, misalkan gampang dengan mudah terbujuk rayu informasi-informasi yang sifatnya hoax, yang awalnya misalkan akan mempekerjakan sebagai TKI ternyata dipekerjakan sebagai pekerja, misalkan pekerja seks di perkotaan. Ini yang beberapa kali terjebak seperti itu, atau justru masih jadi pembantu. uh, dan sekarang dampak positifnya juga ada, misalkan YouTube atau YouTuber sekarang tidak hanya menjadi ranah dominasinya orang perkotaan saja, tapi juga orang pedesaan juga bisa menggunakan itu. Banyak desa-desa vlog tentang eh, lingkungan pedesaan itu menarik untuk diangkat ya. Ini sebenarnya dampak yang positif juga. Nah, yang gagap teknologi juga itu misalkan sekarang
semua bantuan kan istilahnya masuknya lewat rekening, tapi ketika masyarakat tidak melek penggunaan rekening dengan baik, kadang-kadang datang ke ATM karena nggak tahu caranya seperti apa, minta tolong orang